mengecek kehadiran kalian semua. Agung Setiawan, Bima Nugraha, Muhammad Junaidi. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Semuanya harus semangat dalam belajar ya. Karena masih pagi yang cuacanya cukup gimana ya, cukup menghangatkan tubuh ya. Nah, jadi dengan cuaca yang seperti hari ini harus tetap semangat ya. Jadi tidak boleh mengantuk, apalagi masih pagi ya. Jadi tidak ada lagi yang maksudnya tidak ada yang mengantuk, harus tetap semangat. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini. Masih ingatkah di pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa? Masih ingat belajar apa kita di pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya. Tentang apa? Tentang diksi dalam puisi. Iya, tepat. Tentang diksi dalam Puisi. Lalu apa tuh diksi itu, Hamdani? Diksi adalah pilihan kata. Iya, betul. Diksi adalah pilihan kata dalam sebuah Teks. puisi atau sebuah teks. Nah, kemudian diksi sendiri terdiri dari apa saja? Ada yang tahu diksi terdiri dari apa saja? Saya, Bu. Ya, Maya? Diksi terdiri dari majas, imaji, dan kata konkret. Ya, benar. Diksi itu terdiri dari yang pertama majas atau gaya bahasa. Kemudian ada imaji atau citraan. Kemudian ada lagi kata konkret. Luar biasa jawabannya. Tepuk tangan untuk Hamdani dan Maya. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema dan suasana dalam sebuah puisi. Jadi puisi itu mempunyai unsur batin. Nah, apa saja sih unsur batin itu? Ada tema, ada suasana, ada pandangan penyair atau feeling, dan kemudian ada nada atau ton, kemudian ada yang namanya amanat. Nah, di sini misalnya berhubungan dengan tema. Nah, tema adalah inti dari sebuah puisi. Puisi itu mengandung inti apa? Nah, misalnya kayak puisi tentang seorang guru. Nah, berarti puisi itu temanya tentang pendidikan. Kemudian kalau misalnya puisi itu tentang peribadahan seorang hamba kepada Tuhannya atau kepada Allah. Jadi puisi itu temanya tentang apa? Ibadah. Tentang apa, Andani? Ibadah. Tentang beribadah, tepat sekali. Nah, kemudian jika tentang beribadah, Ya. tentang benda yakin ini tentang beribadah, Ya. tentang beribadah nih betul. Lalu Apa? Tentang apa? tentang ketuhanan, Bu. Iya betul, tentang ketuhanan. Memang dia isinya tentang beribadah ya Hamdani, tapi temanya tetap tentang ketuhanan. Kemudian kalau misalnya tadi kan temanya tentang ketuhanan, puisinya isinya seorang hamba yang dia bertobat, menyesali perbuatannya selama ini, misalnya seperti itu. Jadi suasananya seperti apa? Kalau yang seperti itu, gimana Raffi? Penuh penyesalan, Bu. Ia penuh penyesalan. Nah, karena sudah melakukan dosa-dosa di masa yang lalu, jadi dia merasa suasananya itu perasaannya sangat menyesal. Yang luar biasa jawabannya. Jawaban dari Hasan, dari Raffi, dan Hamdani. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Kalau misalnya nih puisi itu temanya tentang ketuhanan, isinya tentang seorang hamba yang bertobat, dia merasa bersalah atas dosa-dosanya. Nah, itu kalau seperti itu, suasananya seperti apa? Suasana dalam puisi yang tergambar. Bagaimana, Raffi? Penuh penyesalan. Iya, penuh penyesalan. Kenapa menyesal? Karena penuh penyesalan, sedih dan merasa berdosa, Bu. Iya, merasa berdosa. Biasa kalau orang yang bertobat itu merasa penuh dosa,
kecewa dengan diri sendiri, sedih. Nah, sehingga dia merasa itu penuh dengan penyesalan. Kenapa saya dulu seperti itu? Itu ya Raffi ya. Oke, tepuk tangan untuk Raffi. Jadi dalam sebuah puisi itu ada yang namanya unsur fisik dan unsur batin. Tapi kali ini yang kita pelajari tentang unsur batin. Nah, unsur batin puisi sendiri itu terdiri dari ada tema, kemudian ada perasaan penyair atau feeling, ada nada atau suasana, dan yang terakhir ada amanat. Nah, di sini di buku ini ya, di buku mata pelajaran ini, tema adalah ide dasar atau inti dari keseluruhan makna dalam suatu puisi. Perasaan penyair adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan. Suasana adalah sikap penyair terhadap para penikmat karyanya, seperti menyindir, menasehati, membuli, dan lain-lain. Kemudian amanat. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyair melalui puisinya. Pesan-pesan itu bisa berupa nasihat. Nah, untuk mengetahui apa sih amanat, apa itu tema, apa itu perasaan, apa itu suasana, apa itu nada. Nah, sebaiknya kita dengarkan dulu puisi yang satu ini. Tunggu sebentar ya. Puisi ini judulnya Hujan Bulan Juli karya Sapardi Djoko Damono. Silakan disimak ya. Disimak ya. Nangis dong Bu. Enggak, disimak, kalian harus tahu apa maknanya, apa itu namanya. Hujan bulan Juli. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juli. Dia hasilkannya intik rindunya kepada pohon berbunga itu. Sudah kita dengarkan secara seksama tadi pembacaan ataupun audio ya, audio puisi tentang Hujan Bulan Juli karya Sapardi Djoko Damono. Nah, dari puisi yang sudah kita dengarkan bersama-sama ini, kira-kira ada yang tahu temanya tentang apa? Iya, Happy, temanya tentang apa? Cinta yang terpendam atau cinta dalam diam, Bu. Iya, cinta yang terpendam, cinta dalam diam. Nah, biasanya ada beberapa orang yang memang seperti itu ya. Oke, jadi di situ hujan bulan Juni itu menandakan bahwa ketika seseorang itu mencintai secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Jadi tanpa harus banyak bicara ataupun tanpa harus banyak berisik ketika kita mencintai seseorang ya. Jadi hanya cukup dengan memendam saja. Jadi dia tidak mampu untuk ataupun tidak mau ataupun tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung. Nah, kemudian bagaimanakah perasaan yang tergambar dalam puisi itu? Ya, bagaimana ya? Sabar, bijak, sabar dan tulus cinta dalam diam. Iya, sabar. Apa lagi? Bijak. Kemudian Dan tulus cinta dalam diam. sangat sempurna, betul ya jawaban dia bahwa dalam puisi itu suasananya apa? Bagaimana dia tadi? Perasaan penyairnya? Sabar, Bijak, sabar, dan dan penuh cinta dalam diam. Penyair menyampaikan perasaan yang sangat sempurna, yang sangat kompleks. Perasaan yang bagaimana? Ya, bagaimana dia? cinta, kerinduan, dan kesabaran, namun semuanya disampaikan dengan cara yang bijaksana dan tertahan dan tidak semua perasaan harus diungkapkan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nevi dan Tia. Lalu tadi suasana amanatnya bagaimana? Tidak semua perasaan harus secara langsung. Iya, tidak semua perasaan bisa ataupun
penuh perasaan seperti orang yang penuh dalam siap. Jangan bertindak otomatis. Di sini terasa sembuh dan belum makna tersembunyi. Mantap sekali Agung. Tepuk tangan untuk Agung. Oke, tidak terasa ya, materi kita hari ini sudah selesai. Nah, kesimpulan apa sih yang bisa diambil dari materi hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Iya, silakan Dimas. Misi yang saya selesai dan menggunakan tempat dan tingkat rumah dan misi pesannya hidupnya atau soal ada proses. Iya, tepat sekali, betul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu, Iya, apa juga nih? Hosana adalah sikap penyaris terhadap para pembaca dan amanat adalah pesan yang akan disampaikan dalam sebuah misi. Iya, tepat sekali. Alhamdulillah, semua jawabannya betul, luar biasa. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Atau ada yang tidak paham mengenai penjelasan hari ini? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sudah jelas ya? Ya. Ya, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama.